Oke guys, kita lanjut ke nomor 3 bagian B. Nah, jadi di sini kita dikasih data nih tentang sebuah populasi yang terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok A sama kelompok B. Nah, kelompok A dan kelompok B ini populasinya tiap tahun bisa berubah nih. Itu dengan adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya karena ada kelahiran dan kematian gitu. Faktor eksternalnya karena ada perpindahan migrasi dari satu kelompok ke kelompok lain. Nah, ada individu-individu dari kelompok A yang ke B, ada yang ada dari B yang ke A. Diagram matriksnya itu kayak gini nih. Nah, pertanyaannya adalah, pertama kita diminta menentukan, jadi diagram matriks ini kalau dinyatakan dalam model matriks kayak apa? Yang kedua, nah kita diminta untuk menyatakan populasi di A itu perubahannya tiap tahun gimana sih terhadap waktu kan. Terus yang populasi B juga gimana nih fungsinya terhadap waktu gitu. Kalau kita dikasih populasi awalnya di A itu ada 160 individu, di B itu ada 20 gitu. Nah, terus yang terakhir yang C, hitung limit T menuju infinite. Jadi pada waktu jangka panjang, populasi B dibanding populasi A itu berapa atau gimana gitu. Berikan interpretasinya gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, jadi kita di sini itu dikasih informasi mengenai perubahan dari satu populasi terhadap waktu gitu. Nah, ini adalah berarti kayak persamaan diferensial. Berarti kita dikasih informasi perubahan populasi A terhadap waktu, dan kita juga dikasih informasi perubahan populasi B terhadap waktu. Nah, terus juga dua-duanya ini saling terkait karena ada panah kan satu sama lain gitu. Nah, perubahan populasi A terhadap waktu itu ada karena faktor internal katanya. Jadi 0,5 dari XA, terus ada juga dari A yang pindah ke B, berarti minus 1 kali XA, jadi minus XA gitu. Terus ada juga yang pindah dari B ke A sebesar 1,25 dari populasi B saat itu. Nah, begitu pula yang B, perubahannya itu adalah 0,5 dari 0,5, jadi ini faktor internalnya gitu. Terus ditambah 1 dari yang A, jadi ada yang pindah gitu. Terus dikurang 1,25 dari yang B, ada yang pindah dari B ke A gitu. Nah, udah ini sekarang kita akan nyatakan dalam bentuk matriks. Nah, oke, bentuk matriksnya itu kan kayak gini lah ya. Jadi di sisi kirinya, suku kiri dari sama dengan ini, isinya ini sama kayak suku kiri dari persamaan ini. Suku kanannya itu adalah matriks, di mana vektor di paling kanannya adalah XA dan XB. Nah, berarti ini kita tinggal kasih angka nih. Berapa dikali XA, berapa dikali XB. Begitu juga yang bawah. Nah, untuk yang persamaan pertama tentang XA, itu berarti 0,75 kurang 1, minus 0,25 kali XA, 0,25. Ini kan dikali XA. Terus yang ini, itu dikali XB, 1,25. Nah, begitu juga yang B, berarti minus 1,25 plus 0,5, minus 0,75. Ini yang B ya, berarti di sini. Nah, XA-nya itu 1. Berarti ini matriksnya, minus 0,25, 1,5, 1, minus 0,75. Nah, ini adalah jawaban dari soal A. Oke, kita akan lanjut ke soal B. Nah, di soal B ini kita diminta untuk menentukan solusi berarti dari persamaan diferensial ini, sistem persamaan diferensial ini. Nah, buat nyari solusinya, jadi kita harus mencari eigenvalue dan eigenvektor dari matriks ini. Kita namain matriks ini A deh. A itu sama dengan matriks ini. Nah, buat nyari eigenvalue dan eigenvektornya, jadi ini pertama mencari eigenvalue. Jadi yang kita lakukan adalah menghitung determinan, jadi persamaan karakteristik ya, dari A minus lambda I, di mana lambda ini adalah eigenvalue ini. Nah, di determinan A minus lambda ini kita force sama dengan 0, sehingga kita akan dapat nanti eigenvalue ini. Nah, berarti kita akan mencari determinan dari ini, tapi yang diagonalnya kita kurangkan dengan lambda gitu. Nah, determinan ini sama dengan 0. Oke, berarti kita punya persamaan minus 0,25 minus pi dikali minus 0,75 minus lambda gitu. Terus ini dikurangin diagonal yang miring satunya, yaitu 1 kali 1,25. Ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. 0,25 kali 0/4 kali 3/4, 3/16 gitu kan. Tambah minus lambda kali minus 0,25. Jadi minus 1/4 dikali lambda, tapi minus lambda jadi ini plus, sama juga ditambah 0,75 kali lambda berarti 3/4 lambda, terus ditambah lambda kali lambda kuadrat, tambah lambda kuadrat. Ini dikurang 1,25, ini sama dengan 0. Oke, kita lanjutin. Berarti di sini kita bakal dapat ini lambda kuadrat. Nah, 1/4 lambda 3/4 lambda berarti plus lambda gitu. Terus ini minus 1,25 tambah 3/16. Nah, berarti kita pindahin ke kanan aja deh. 1,25 itu 5/4 ya, dikurang 3/16 gitu. Ini lambda kuadrat plus lambda. Nah, lambda kuadrat plus lambda ini kita jadiin bentuk kuadratik, jadi ini plus setengah gitu ya. Nah, tapi kuadrat gitu. Ini kan lambda kuadrat plus lambda plus setengah kuadrat, berarti yang sini tambahin setengah kuadrat 4 kan. Nah, berarti
berarti di sini kita bakal dapat lambda plus setengah itu sama dengan akar plus minus akar dari 17/16 tambah seperempat. Nah, 21/16. Nah, kayak gitu. Oke, 21/16 itu ngomong-ngomong adalah seperempat akar 21. Seperempat akar 21, ya kan? Nah, berarti kita bakal dapat lambda 1 itu sama dengan minus setengah ditambah seperempat akar 21. Terus lambda 2-nya adalah minus setengah, tapi ini minus, ya kan? Karena ini plus minus. Ada satu yang plus, ada satu yang... Nah, saya juga kurang tahu kenapa angkanya jelek banget. Tapi ini kalau dihitung, itu nanti jadinya minus setengah yang ditambah jadi 0,6456. Nah, minus setengah dikurang minus seperempat akar 21 jadinya minus 1,6456 gitu. Nah, setelah kita tahu lambda 1 dan lambda 2, yang kita lakukan adalah mencari eigenvektornya. Oke, jadi ini kita mencari eigenvalue udah beres. Sekarang kita lakuin mencari eigenvektor. Nah, jadi untuk lambda 1 yang sama dengan 0,6456 ini, nah kita akan dapat matriks A minus lambda I-nya apa nih? A minus lambda I dikali satu vektor V sama dengan 0. Nah, matriks ini akan menjadi apa nih? Ini dikurang 0,6456, terus ini dikurang 0,64 gitu dikali vektor V atau V1 V2 berarti ya. Ini harus sama dengan 0 gitu. Jadi kita di sini sebenarnya cuma punya satu persamaan karena tadi kita membuat determinannya 0. Jadi ini bukan dua persamaan tapi sebenarnya satu persamaan doang. Nah, berarti kita cuma perlu evaluasi satu aja, mau atas atau mau yang bawah. Nah, kita coba evaluasi yang atas ya. Berarti kita punya minus 0,25 dikurang 0,6456 jadi minus 0,8956 dikali V1 terus ditambah 1,25 dikali V2 itu harus sama dengan 0. Nah, di sini kita set V1-nya terserah mau berapa, V2-nya 1, maka kita akan dapat V1-nya itu akan sama dengan jadi 125 dipindahin ke kanan jadi minus 1,25 terus V1 berarti sama dengan minus 1,25 dibagi 0,8956 gitu, atau ini sama dengan 1,396 gitu. Nah, berarti kita dapat vektor V sama dengan V1-nya 1,396, V2-nya 1 gitu. Oke, jadi untuk eigenvalue ini, eigenvektornya ini. Nah, kita sekarang akan lakuin buat lambda 2. Untuk lambda 2 yang sama dengan minus 1,6456 gitu. Eigenvektornya apa? Jadi kita force ini juga, tapi ini diganti jadi minus 1,6456. Nah, ini, nah gini gitu. Nah, seperti tadi juga kita cuma perlu evaluasi satu aja karena yang sama ada. Sebenarnya dua persamaan yang sama gitu. Nah, jadi kita coba yang atas, jadi 1,3956 dikali V1 terus ditambah 1,25 V2 itu sama dengan 0. Nah, sama lagi kalau kita anggap V2-nya dengan 1, maka kita bisa hitung V1-nya itu sama dengan minus 1,25 dibagi 1,3956 gitu. Sama dengan minus 0,896. Nah, berarti kita dapat vektor eigenvektornya itu adalah ini minus 0,896 dan 1. Oke, berarti kita udah dapat nih dua eigenvalue dan dua eigenvektor. Nah, sekarang solusi dari persamaan diferensial ini apa nih untuk mendapatkan XAT dan XBT? Jadi solusi dari sum persamaan diferensialnya yaitu XA dan XB itu sama dengan C1 E pangkat lambda 1 kali T dikali eigenvektor 1 ini kali V1 gitu, terus ditambah C2 E pangkat lambda 2T dikali eigenvektor 2. Nah, kayak gini. Ini akan sama dengan C1 E pangkat lambda 1T, lambda 1 yang kita masukin 0,6456 T dikali V1 ditambah C2 dikali E pangkat lambda 2 ini minus 1,64 T dikali eigenvektor 2 gitu. Nah, jadi ini adalah solusinya. Nah, cuman karena kita dikasih ini kondisi nilai awalnya, maka kita sekarang bisa hitung ini C1 dan C2. Jadi kita punya dua unknown yaitu 2. Kita punya dua persamaan dari nilai awal. Oke, jadi kalau kita ini kan artinya T sama dengan 0 ya. Nah, berarti di sini kalau kita masukin T-nya 0 dan di sini T-nya 0, E pangkat 0 1 kan. Nah, berarti kita punya XA 0 dan XB 0. XA-nya itu 160 katanya. XB-nya 20. Nah, ini itu akan sama dengan C1 dikali vektor ini karena ininya 1 kan E pangkat 1 ditambah C2 dikali ini. Nah, kita punya dua persamaan ini kan gitu. Nah, berarti kalau kita tulis 160 sama dengan 1,396 C1 ditambah minus 0,896 C2 terus 20 sama dengan C1 tambah C2 gitu. Nah, ini persamaan 2, ini persamaan 1. Nah, dari persamaan 2 kita itu bisa dapat bahwa C1 itu sama dengan 20 minus C2 gitu. Nah, ini substitusi ke 1
1 ke persamaan 1, itu maka kita akan mendapatkan 160, di bawah aja deh ya. 160 sama dengan 1,396 dikali C1. C1-nya adalah 2C2, gitu dikurangin 0,896 C2. Nah, terus berarti ini akan menjadi, jadi kita mau pisahin C2-nya. C2 itu akan dikaliin sama ini, minus 1,396. Ini ada negatif ini, 1,396, terus negatif 0,896, minus 0,896 kali C2 gitu kan. Ini akan sama dengan 160. Nah, jadi 1396 kali 20 ini kita pindahin ke sini, dikurangin 1,396 dikali 20 gitu. Nah, oke, sekarang kita hitung, maka kita akan dapat C2, jadi sama dengan 160 kurang ini, dibagi ini, itu akan sama dengan minus 57,63. Nah, dengan begitu, kita akan dapat C1 sama dengan 20 minus itu. C1 sama dengan 20 minus ini. Nah, sama dengan 77,63 gitu ya. Nah, berarti udah deh, kita akan dapat XA dan XB sebagai fungsi T yang lengkap nih. Dengan C1 dan C2 udah diketahui. Ini XAT, XBT. Oh, nah C1-nya 77,63 gitu, C2-nya minus 57. Nah, ini adalah solusi buat yang B. Cukup panjang ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang C. Yang C kita diminta untuk menentukan limit. Jadi pada jangka panjang, pada waktu T menuju infinite, limit kan. Berapa sih limitnya gitu. T ini akan menjadi limit dari, nah populasi B adalah ini, 77,63 kali itu, kita kaliin sama 1,396 gitu, terus dikurangin sama ini, dikali ini. Nah, gitu kan. Nah, begitu juga yang A. Sorry, ini populasi A ya. Kalau populasi B ininya 1. Oke, berarti ini populasi yang A, populasi B ininya 1, ininya juga 1 gitu. Nah, sekarang gimana nih cara ngitung limitnya? Kalau kita langsung masukin ya, kita akan dapetin infinity gitu. Nah, jadi yang kita mau lakuin adalah kita kalikan ini dengan 1 per E pangkat 0,6456T. Yang bawah kita lakuin yang sama juga gitu. Nah, maka kita akan dapat apa nih? Kita akan dapat ini E pangkat 0,6456T nya hilang, ini juga hilang karena habis dibagi. Nah, suku yang ini E pangkat minus 1,645T itu dibagi dengan E pangkat 0,6456T gitu. Atau sebenarnya kalau dibagi itu artinya adalah dikurangin kan. Nah, ini kayak gini gitu ya. Nah, sekarang baru nih kita masukin limit ketika T-nya menuju infinite. Ketika T menuju infinite, maka E pangkat minus sesuatu dikali infinite, maka suku ini dan suku ini akan menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah kita akan memperoleh pembagian yaitu 1, ini 1 dibagi 1,396. Karena 77,63 dan 77,63 ini akan dicoret kan. Nah, ini kalau dihitung adalah 0,72 gitu. Nah, berarti apa nih di sini? Lihat nih, kita lihat lagi di awal ini dan ini. Berarti kesimpulannya adalah, jadi pada jangka panjang gitu, populasi pertama kita tahu bahwa populasi terus meningkat gitu kan. Jadi kita lihat bahwa XB dan XA itu E pangkatnya, ini kan tadi dikali E pangkat nih, gini kan. Nah, yang satu suku yang kedua memang ini dalam jangka panjang akan habis karena E pangkat infinite, tapi yang ini E pangkat infinite, jadi akan terus meningkat gitu. Populasi terus meningkat, tapi populasi A akan lebih besar dari populasi B, akan selalu lebih banyak dari populasi B gitu. Dengan perbandingan 1,3. Jadi ini XA bagi XB itu 1,369 bagi 1 gitu. 1,396 banding 1. Atau dengan kata lain, dalam jangka panjang nih ya, populasi B akan sebanyak 0,72 dari populasi A gitu. 0,72 kali populasi A. Gitu kesimpulan. Oke, sekian pembahasan kali ini. Cukup panjang, tapi semoga kalian bisa memahami ya, bisa ngerti. Semoga membantu kalian. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you banget udah nonton.